Bayangkan, sebuah istana megah di jantung kekaisaran Romawi, berdiri kokoh dengan dinding-dinding merah berlapis emas. Namun tiba-tiba, seluruh bangunan itu bergetar hebat. Padahal tak ada gempa. Hanya karena beberapa utusan muslim mengucapkan, "La ilaha illallah, Allahu Akbar." Apa yang sebenarnya terjadi? Dan apa hubungan istana itu dengan gambar Nabi Muhammad SAW yang ternyata disimpan jauh sebelum beliau lahir? Sebelumnya, yuk selalu ketik sholawat dalam kolom komentar setiap kali nama Nabi Muhammad disebut. Semoga keberkahan selalu tercurah pada Anda dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, kekuasaan Islam dipimpin oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Di tengah gempuran politik dan peperangan, Abu Bakar tak hanya berpikir soal pertahanan, tapi juga dakwah ke seluruh penjuru dunia. Suatu hari, beliau mengutus dua orang sahabat, Hisham bin Al-As dan rekannya, membawa surat dakwah kepada Kaisar Romawi Heraklius di Syam, mengajak sang penguasa besar itu untuk memeluk Islam. Bayangkan betapa besar keberanian itu. Dua orang utusan dari negeri kecil di Jazirah Arab menuju kekaisaran terbesar di dunia. Perjalanan mereka panjang dan melelahkan. Saat tiba di wilayah Al-Gautoh, dekat Damaskus, mereka harus melewati kerajaan bawahan Romawi, yaitu kerajaan Ghassan, dipimpin Raja Jabalah bin Ayham. Ketika utusan Jabalah datang menanyai maksud kedatangan mereka, Hisham berkata tegas, "Kami hanya akan berbicara langsung dengan rajamu, bukan dengan utusannya." Sikap ini mengejutkan istana Ghassan. Namun akhirnya, mereka diizinkan masuk. Raja Jabalah duduk di atas singgasananya dengan pakaian serba hitam. Hisham bertanya, "Mengapa engkau berpakaian hitam, wahai raja?" Jabalah menjawab dengan nada dingin, "Aku bersumpah tidak akan melepas pakaian ini sampai aku berhasil mengusir kalian dari Syam." Tapi Hisham dengan penuh keyakinan menjawab, "Demi Allah, kelak majelismu ini akan kami rebut dan bahkan kerajaan besar rajamu akan jatuh ke tangan kami, seperti yang telah diberitakan Nabi kami." Raja Jabalah tersentak, namun dengan angkuh ia berkata, "Kalian bukan orangnya. Yang akan menaklukkan kami hanyalah kaum yang berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari." Setelah perdebatan singkat, Jabalah akhirnya mengutus mereka melanjutkan perjalanan ke Kaisar Romawi, Heraklius. Perjalanan berlanjut ke jantung kerajaan Romawi. Ketika hampir tiba di ibu kota, utusan Ghassan memperingatkan, "Kendaraan onta kalian tidak boleh masuk ke istana. Kalian harus naik kuda atau bagal." Namun Hisham menjawab tegas, "Kami tidak akan masuk kecuali dengan kendaraan kami sendiri." Sikap ini menunjukkan kehormatan Islam, bahwa seorang Muslim tidak tunduk kepada aturan yang merendahkan kehormatannya. Akhirnya, Kaisar mengizinkan mereka masuk dengan onta dan pedang-pedang yang masih tersandang. Ketika mereka masuk, mereka mengucapkan, "La ilaha illallah, Allahu Akbar." Tiba-tiba, seluruh istana bergetar hebat. Para penjaga panik dan Heraklius menatap ke langit-langit dengan wajah heran. "Apakah setiap kali kalian mengucapkan kalimat itu, rumah kalian juga bergetar?" tanya Kaisar. "Tidak," jawab Hisham. "Kami belum pernah melihat hal ini kecuali di tempatmu ini." Kaisar Heraklius duduk di atas singgasananya, dikelilingi para pendeta dan penasihat. Segalanya berwarna merah, pakaian, tirai, permadani, bahkan cahaya lampunya. Ia berkata dengan nada menggoda, "Mengapa kalian tidak memberi salam seperti biasanya di antara kalian?" Hisham menjawab mantap, "Salam kami hanya untuk sesama muslim. Salam penghormatan kalian tidak halal bagi kami." Kaisar tertawa, kagum akan keberanian mereka. Ia lalu bertanya tentang Islam, tentang sholat, puasa, dan kalimat yang paling agung.
Hisham menjawab, "Kalimat terbesar kami adalah La ilaha illallah, Allahu Akbar." Dan saat kalimat itu keluar dari lisan mereka, istana kembali berguncang untuk kedua kalinya. Kaisar terdiam, lalu berkata lirih, "Andai saja setiap kali kalian mengucapkannya, bumi ikut bergetar, maka aku akan memberikan setengah kerajaanku, karena itu bukti dari kenabian, bukan karena kekuasaan manusia." Ia tahu, ini bukan sihir, tapi tanda dari langit. Setelah pertemuan itu, Kaisar mempersilahkan mereka beristirahat selama 3 hari. Namun di malam ketiga, utusan Romawi datang, mengetuk pintu mereka diam-diam. "Kaisar memanggil kalian sendiri sekarang." Mereka dibawa melewati lorong panjang berlampu minyak. Di ruang rahasia itu, Kaisar menunggu dengan wajah serius. "Ulangilah kalimat kalian," katanya pelan. Mereka pun mengucap kembali kalimat tauhid. Lalu Kaisar memerintahkan agar dibawa sebuah peti besar dari emas, penuh dengan kain sutra hitam dan putih. Satu demi satu, Kaisar membuka gulungan kain sutra itu. Dan di atas setiap kain, terdapat lukisan wajah manusia. Namun, bukan sembarangan manusia. "Tahukah kalian siapa ini?" tanya Kaisar. Gulungan pertama, wajah lelaki berambut lebat, mata besar, tanpa janggut. "Ini Adam," katanya. Gulungan berikutnya, lelaki berkulit putih, rambut keriting, mata merah. "Ini Nuh." Lalu Ibrahim, wajahnya lembut, pipinya panjang, janggutnya putih. Hisham dan rekannya terpana. Namun ketika kain berikutnya dibuka, mereka menangis. Karena di situ tergambar sosok yang mereka kenal. Wajah lembut dengan nur di antara alisnya, janggut rapi, dan pandangan yang menenangkan. "Tahukah kalian siapa ini?" "Ya," jawab mereka sambil meneteskan air mata. "Inilah Nabi kami, Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kaisar terdiam lama. Ia menatap wajah dalam lukisan itu, lalu berkata dengan suara bergetar, "Demi Allah, seolah-olah aku sedang menatapnya langsung." Ia menunduk, lalu menambahkan lirih, "Aku tahu, inilah Nabi terakhir." Namun, ia tak sanggup mengucap syahadat di hadapan rakyat dan pendetanya. Hisham bertanya pada Kaisar, "Dari mana Anda mendapatkan gambar-gambar ini? Karena persis seperti yang dikabarkan oleh Nabi kami." Kaisar menjawab, "Sesungguhnya Nabi Adam pernah memohon kepada Tuhannya agar diperlihatkan kepadanya para nabi dari keturunannya. Maka Allah menurunkan kepadanya gambar-gambar mereka. Gambar-gambar tersebut berada di dalam perbendaharaan Nabi Adam yang terletak di tempat tenggelamnya matahari. Kemudian dikeluarkan oleh Zulkarnain dari tempat penyimpanannya di tempat tenggelamnya matahari, lalu Zulkarnain menyerahkannya kepada Nabi Daniel." Kaisar menutup semua kain dan berkata, "Sesungguhnya aku ingin keluar dari kerajaanku, menjadi orang kecil di antara kalian, tapi aku terikat oleh tahta dan rakyatku." Ia memberikan hadiah besar kepada utusan Islam, lalu berkata lirih, "Sampaikan kepada pemimpin kalian bahwa aku tahu kebenaran itu ada pada kalian." Kini pertanyaannya, di mana lukisan-lukisan para nabi itu sekarang? Apakah masih tersimpan di ruang bawah tanah Vatikan, pewaris kekaisaran Romawi? Atau telah hilang di telan zaman? Tak ada yang tahu pasti. Namun yang jelas, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap hidup, bukan dalam lukisan, tapi di dalam hati orang-orang beriman. Dan setiap kali kalimat itu diucapkan, La ilaha illallah, Allahu Akbar, maka bukan hanya istana yang bergetar, tapi juga hati manusia yang mendengarnya. Semoga kisah ini menambah iman dan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jangan lupa bersolawat, karena setiap solawat adalah cahaya yang menuntun kita menuju beliau di hari ketika semua wajah mencari cahaya.